Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kita masih tetap bab 1 bagian B tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki dimensi-dimensi. Apa saja dimensinya? Ikuti terus videonya. Oke anak sekalian, kita lanjutkan materinya dengan materi dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, anak sekalian, Pancasila itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi ideal. Apa itu? Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Bayangkan anak sekalian, nilai-nilai dasar itu berarti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis. Sistematis itu berarti urut, rasional, masuk akal, dan menyeluruh, yaitu hakikatnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makanya tadi di video yang sebelumnya Bapak menyebut nilai yang pertama adalah nilai dasar atau nilai ideal. Nilai idealis di sini disebutkan bahwa nilai idealis, bahwa nilai dasar itu adalah menjadi cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi terbuka juga memiliki dimensi normatif. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Norma-norma di sini maksudnya adalah peraturan-peraturan perundangan, menjadi undang-undang, menjadi hukum. Yang ini anak sekalian sama dengan apa tadi nilai, kalau di nilai-nilai yang di video sebelumnya namanya nilai instrumental. Ya, itu adalah dimensi normatif, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan dalam norma-norma. Karena kalau hanya berupa nilai dasar saja, kita nggak paham. Maka nilai dasar ini, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, harus dibuatkan, dijabarkan, diwujudkan dalam bentuk norma atau peraturan-peraturan perundangan. Dan yang ketiga, memiliki dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bahwa nilai-nilai Pancasila, baik itu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, itu harus bisa diwujudkan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya nilai-nilai yang hanya bisa dibayangkan. Ya, jadi nilai itu harus realistis. Misalnya nilai ketuhanan anak sekalian, ya bisa dipraktekkan bagaimana ketuhanan itu. Misalnya bahwa bangsa Indonesia harus bangsa yang percaya pada Tuhan, tidak boleh ateis atau tidak boleh tidak percaya pada Tuhan. Lalu kemudian sila kedua misalnya kemanusiaan, ya, bahwa nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan itu bisa dipraktekkan. Contohnya menghormati orang lain, ya, menganggap semua orang itu sama, menghargai beda pendapat, ya, lalu kemudian selalu bermusyawarah, ya, itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita lanjut. Faktor agar Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat terwujud. Oke, yang ini kalian videonya bisa kalian pause, ya, lalu kemudian kalian perhatikan, bisa juga kalian catat. Kita lanjutkan. Batas keterbukaan ideologi Pancasila, maksudnya boleh terbuka itu sejauh mana? Sampai apa batasnya bahwa Pancasila itu boleh terbuka? Keterbukaan yang bagaimana? Apakah 100% terbuka atau bagaimana?
Nah, anak sekalian, batas keterbukaan ideologi Pancasila itu satu, nilai dasar. Bahwa batasnya adalah nilai dasar. Silakan terbuka, tapi nilai dasar tidak boleh diubah. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak boleh berubah. Sementara nilai instrumental dan nilai praksis silakan berubah kapan saja, asalkan sesuai dengan nilai dasar. Asalkan tidak bertentangan dengan nilai dasar. Yang kedua, silakan terbuka. Ya, batasnya adalah yang kedua, stabilitas nasional yang dinamis. Maksudnya adalah bahwa keterbukaan itu tidak mengganggu stabilitas, tidak mengganggu keamanan negara Indonesia. Keamanan negara Indonesia harus tetap stabil dan dinamis. Tidak boleh sampai terjadi pergaduhan, terjadi konflik. Yang ketiga, batasnya adalah mencegah perkembangan paham liberal. Anak sekalian, sekarang ini zaman keterbukaan, era globalisasi. Anak kecil seusia balita saja sekarang sudah main handphone dan main game, internet, anak sekalian. Di situ anak sekalian, kebebasan sudah mulai ditanamkan sejak kecil. Liberal itu artinya faham kebebasan anak sekalian, yaitu suatu faham yang mengajarkan tentang kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu. Anak sekalian, Pancasila tidak anti kebebasan, tetapi Pancasila mengatur kebebasan. Kebebasan yang diatur Pancasila, berdasarkan jiwa dan kepribadian bangsa, beda sekali dengan faham liberal yang dibawa oleh orang-orang barat, orang-orang bule, ya. Mereka menghendaki kebebasan yang tidak ada batasnya, selagi tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah, Pancasila tidak, anak sekalian. Oke, ya. Jadi mencegah berkembangnya faham liberal. Saat ini anak sekalian, godaan yang paling utama, tantangan yang paling utama dari Pancasila adalah liberal, kebebasan. Kadangkala kita ini sudah terlalu bebas. Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, ya, di Indonesia ini kebebasan pernah tidak terkendali, anak sekalian, ya, sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, semakin kesini kebebasan itu mulai kepada jalurnya. Apa jalurnya? Ya, Pancasila. Kebebasan harus tetap bertuhan, kebebasan harus tetap berkemanusiaan, kebebasan tetap harus menjaga persatuan, kebebasan tetap harus berkerakyatan, ya, dan kebebasan harus menjamin keadilan sosial. Boleh bebas, tetapi bebas yang Pancasilais. Yang keempat, batasnya adalah penciptaan norma yang harus melalui konsensus. Norma itu tadi apa? Peraturan. Jadi pembuatan peraturan harus melalui persetujuan. Konsensus itu persetujuan. Artinya melalui musyawarah. Tidak boleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu membuat peraturan lalu peraturannya dipaksakan untuk dilaksanakan. Yang kelima, larangan terhadap pandangan ekstrim. Ekstrim itu pandangan yang keras, ya, ekstremis, pandangan yang keras, yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Jadi semuanya serba cepat, dan kalau tidak mau mengikuti disikat. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi semuanya tetap harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi. Berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kita lanjut. Nah, kelebihan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Apa kelebihannya? Satu, memberikan kebebasan individu dalam kerangka kepentingan sosial. Jadi Pancasila itu tidak anti kebebasan, nah sekalian. Tetap ada batasnya, tetap ada kebebasan individu, tetapi kebebasan individu itu harus memperhatikan kepentingan sosial. Tidak boleh seenaknya sendiri, bebas sebebas-bebasnya, tidak boleh. Setiap masyarakat itu ada adatnya, ada kesopanannya. Maka kebebasan itu harus memperhatikan itu semua. Gitu ya. Yang kedua,
Pancasila mengakui hak milik pribadi dan hak-hak umum, tapi komunis menyerahkan semua dimiliki individu pada negara. Nah, anak sekalian, Pancasila itu mengakui adanya milik pribadi. Lihat aja sekeliling kalian, orang tua kalian boleh punya rumah, boleh punya mobil, boleh punya usaha, ya. Nah, boleh, tetapi tidak boleh seenaknya di dalam mencapainya. Tapi tidak demikian dengan faham komunis. Kalau komunis, hak milik pribadi itu boleh tapi diatur oleh negara, dikuasai oleh negara. Nah, di Indonesia tidak. Yang ketiga, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. Artinya bahwa negara sebagai pihak yang berkuasa tidak boleh membuat rakyatnya menderita. Justru adanya negara itu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, gitu. Kita lanjut. Kelemahan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Pancasila akan berkembang kalau segenap komponen masyarakat proaktif. Anak sekalian, Pancasila ini sebagai ideologi terbuka, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ini bisa berkembang kalau rakyatnya aktif. Tapi kalau rakyatnya diam saja, maka Pancasila nggak bisa berkembang. Ini satu kelemahan bagi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lain. Jadi keikutsertaan masyarakat, semua masyarakat harus terlibat, tidak boleh diam, tidak boleh pasif, harus aktif. Yang kedua, penafsiran tidak menutup kemungkinan Pancasila akan ditafsirkan menurut keinginan atau kepentingan. Nah, ini yang agak bahaya, anak sekalian. Pancasila itu multi tafsir. Banyak orang menafsirkan Pancasila itu berbeda-beda. Ya, ini kelemahan. Dan yang ketiga, terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Artinya bahwa Pancasila sebagai ideologi itu kadangkala dianggap terlalu hebat, paling hebat di antara ideologi-ideologi yang lain. Ya, nah ini kadangkala kita membuat kita itu terlalu percaya diri bahwa Pancasila sebagai ideologi itu makhluk, punya kelemahan-kelemahan juga. Namun kelemahan ini jangan sampai membuat Pancasila menjadi kita tinggalkan. Karena pada dasarnya tidak ada ideologi yang sempurna di dunia ini. Nah, Pancasila pun sama, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya mari kita kembangkan, kekurangannya mari kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Anak sekalian, itu saja video ini Bapak menjelaskan tentang dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka sampai kelebihan dan kekurangan dari ideologi terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.